Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal yang kita laksanakan. Dan di kesempatan kali ini, tema yang diberikan oleh panitia untuk ceramah tarawih adalah Al-Quran pedoman hidup kita. Saya menduga bahwasanya kenapa temanya demikian, sebab dipaskan dengan tanggal 17 Ramadan. Cuman karena menurut ru'yah kita puasanya geser sehari, jadi ini pas malam 16 nih Pak. Karena penetapan penceramah kultum itu sebelum sidang itsbat, jadi ada pergeseran. Baik, jadi harap maklum, mungkin momennya kurang tepat. Namun insya Allah kalau materinya siapapun memerlukannya. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya awali dengan membacakan sebuah riwayat yang menceritakan tentang dialog Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Seperti yang kita tahu, Imam Syafi'i rahimahullah pernah tinggal di Baghdad selama beberapa tahun, dan selama beliau di Baghdad, beliau banyak belajar kepada muridnya Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari situlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah banyak mendapatkan inisiasi tentang masalah usul fikih dan prinsip qiyas yang diajarkan dalam mazhab Hanafiyah. Dan mengingat Baghdad adalah pusat dari Bani Abbasiyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah ketika itu, sehingga beliau bisa bertemu dengan raja yang berkuasa ketika itu, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Diceritakan bahwa Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Kaifa ilmuka ya Syafi'i bi kitabillahi azza wa jalla, fa innahu awlal asya'i ayyubtada'a bihi." Imam Syafi'i, saya mau tanya, seperti apa ilmumu terkait kitabullah, kitab yang Allah turunkan? Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i memberikan jawaban, "An ayyi kitabin min kutubillahi ta'ala tas'aluni ya Amirul Mu'minin?" Kitab Allah yang mana yang Anda tanyakan wahai Amirul Mu'minin? Fa innallaha qad anzala kutuban katsira. Karena Allah banyak menurunkan kitab. Allah banyak menurunkan kitab. Qala ar-Rasyid, maka Harun ar-Rasyid mengatakan, "Ahsan, betul. Lakin innama sa'altu an kitabillahi ta'ala al-munazzal ala ibni ammi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Betul, memang Allah menurunkan banyak kitab, tapi yang aku tanyakan adalah tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i mulai menjelaskan tentang isi Quran secara global. Nanti Bapak Ibu bisa mengukur dari penjelasan global ini kira-kira kita punya berapa persen, karena sifatnya baru global, belum detail. Faqala Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Inna ulumal Qur'ani katsiratun." Cabang ilmu Quran itu banyak. Fahal tas'aluni an muhkamihi wa mutasyabihihi au an taqdimihi au ta'khirihi au an-nasikhihi au mansukhihi. Yang Anda tanyakan yang mana? Cabang ilmu Quran itu banyak. Ada yang berbicara tentang ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, ada berbicara tentang nasikh dan mansukh, ada yang berbicara tentang ayat takdim dan takhir. Wa sara ya'ridu alaihi ulumal Quran ma a'jaba bi Harun ar-Rasyid. Imam Syafi'i menyebutkan beberapa cabang-cabang ilmu Al-Quran sampai membuat Harun ar-Rasyid terheran. Anda mau tahu yang mana? Tentang sababun nuzul, tentang wakaf dan ibtida, tentang bagaimana Rasam Utsmani, tentang sejarah pembukuan Quran, tentang nasikh an mansukh, tentang mana am mana khas, ayat yang sifatnya umum, ayat sifatnya khusus. Yang mana yang Anda tanyakan? Harun ar-Rasyid bingung. Akhirnya beliau pun memberikan pujian kepada Imam Syafi'i atas luasnya ilmu yang diberikan oleh Imam Syafi'i.
Dialog ini tertulis dalam kitab karya Imam Syafi'i, sehingga termasuk salah satu riwayat yang sahih dan juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah potret seperti ini contoh Quran yang dijelaskan secara global oleh Imam Syafi'i. Quran itu banyak sekali turunan ilmu yang ada di dalamnya. Dan masing-masing manusia yang membidangi ilmu-ilmu itu bisa mengambil pelajaran secara menyeluruh dari Quran. Orang yang ahli fikih, dia bisa menggali hukum seputar masalah fikih dari Quran. Orang yang ahli dalam masalah bahasa, dia bisa menggali kekayaan bahasa dari Quran. Orang yang ahli dalam bidang ilmu sosial, dia bisa menggali banyak sekali kesimpulan ilmu sosial dari Quran. Dalam politik juga ada penjelasannya. Sehingga dari berbagai cabang ilmu, disiplin ilmu, mereka berebut untuk menggali apapun yang bisa disimpulkan dari Quran, dan itu nggak habis-habis. Maka kitab ini Masya Allah, dari mulai yang kelas paling rendah, orang membaca mulai dari Iqra jilid 1 sampai profesor ahli Quran, tidak ada yang mengatakan bahasanya Quran habis untuk digali, tidak ada. Semuanya punya kepentingan. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya karya tulis itu kan bertingkat ya. Ada karya tulis yang itu konsumsi anak kecil, ada karya tulis konsumsi anak SMA, ada karya tulis konsumsi mahasiswa, ada yang konsumsi doktor, ada konsumsi profesor, bertingkat. Quran bisa dikonsumsi dari mulai manusia paling bawah sampai paling atas. Dan gak ada istilah orang bosan untuk menggali pelajaran darinya. Kalau ini bukan mukjizat yang menunjukkan keautentikan Quran dan kehebatan Quran, mukjizat apa lagi yang mau digali? Sehingga kalau sampai ada orang yang gak percaya dengan kebenaran Quran, menuduh bahasanya Quran itu adalah kitab yang dipalsukan oleh Nabi Muhammad SAW, profesor yang begitu hebat mereka, dan mereka sudah membidangi dalam aneka ilmu dalam bidang Al-Quran, menggali ilmu Quran, mereka itu gak pernah bosan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita jika menyadari hal ini akan membuat kita itu semakin yakin dengan Al-Quran. Ada satu buku yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dalam bukunya As-Suyuti ini, beliau menyebutkan ada 80 cabang ilmu Quran, lalu didetailkan satu demi satu sehingga jadi buku Al-Itqan kurang lebih 2 jilid. Dan As-Suyuti di muqaddimahnya menyebutkan, andaikan saya mau merinci lagi, mungkin ada 300 cabang. Andaikan mau dirinci lagi. Baik, setelah kita tahu gambaran umum, sekarang Bapak Ibu mengukur ya, kita sebagai muslim yang mengenal Quran sejak kecil, kira-kira berapa persen dari ilmu Quran yang tadi disebutkan sudah pernah kita pelajari, Pak? Ada 10%-nya? Insya Allah ada ya, yaitu belajar membaca. Anggaplah membaca ini 10%, dan membaca terjemahannya. Sementara untuk detail yang lain, mana ayat yang sudah mansukh, mana ayat yang menjadi nasih, yang menghapus, mana ayat makkiyah, mana ayat madaniyah, mungkin detailnya kita tidak tahu. Banyak yang tidak kita ketahui. Rasulullah SAW pernah mengadu kepada Allah terkait keberadaan umat beliau yang memboikot Al-Quran. Di surat Al-Furqan Allah ceritakan itu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya rabbi wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai kitab yang diboikot. Siapa yang memboikot? Umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk pemboikotan terhadap Al-Quran? Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, Al-hajru bil Quran mutafawita. Memboikot Quran itu bertingkat. Yang paling parah
adalah boikot dalam bentuk tidak mau mengimaninya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan kaum non-muslim yang mereka tidak mau mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah. Di bawahnya lagi ada orang yang meyakini kalau ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak 100% dia yakini. Dia mempercayai sebagian dan meragukan sebagian yang lain. Dan saya menemukan orang yang punya prinsip semacam ini KTP-nya muslim. Bahkan dia menulis sebuah tesis, yang tesis itu pernah jadi tesis pemenang ya, lomba tesis yang diselenggarakan oleh Departemen Agama tahun 2004. Ini tesis pemenang, diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga. Judulnya Menggugat Keotentikan Al-Quran. Muqaddimah yang disampaikan oleh penulis dalam tesis itu, saya nggak perlu menyebutkan nama penulisnya, nggak penting ya. Dia menyebutkan Al-Quran sebagai kalam ilahi ketika diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Arab hanya bisa memuat 50% pesan Tuhan. Hanya bisa memuat 50% pesan Tuhan. Lalu ketika dibukukan di zaman Khalifah Utsman dan bahasanya disatukan ke dalam bahasa Quraisy, maka tinggal 30% memuat pesan Tuhan. Yang 70% mushaf ini, 70% kata beliau, kata orang ini hilang, tidak ada dalam mushaf. Wallahu ta'ala alam. Dia punya keyakinan seperti apa, tapi dengan tegas dia menyebut Quran tidak otentik. Dan ini saya berbicara untuk karya seorang muslim. Kalau non muslim ya kita nggak perlu bahas. Kemudian ada bentuk boikot berikutnya, yaitu boikot dalam bentuk tidak mau mempelajarinya. Raiso moco dibiarkan saja, nggak pernah ada usaha untuk mengenal bagaimana cara membaca. Kalau bisa jamaah, kalau kita nggak bisa baca Quran, tolong jangan biarkan posisi ketidaktahuan ini bertahan pada diri kita. Yang harus kita lakukan apa Pak? Ya belajar. Tapi saya sudah tua ya Pak, nggak ada istilah belajar dengan dibatasi usia tertentu. Maka beranikan diri untuk belajar. Dan para ulama telah menerbitkan fatwa, orang yang membaca Al-Quran tapi yang dibaca itu transliterasinya, teks bahasa apa itu, Latinnya ya, transliterasi teks tulisan Latin itu statusnya tidak sah sebagai baca Quran, karena Quran itu bahasa Arab, sehingga tidak bisa dibaca dengan tulisan Latin. Apalagi kalau tulisan Latin ini kadang salah eja. Alladzina dibaca apa? Alat zina. Berbahaya sekali. Gara-gara dia membaca transliterasi teks yang Latin. Boikot berikutnya sudah bisa membaca tapi dia sering meninggalkannya. Bukan termasuk orang yang rajin. Alhamdulillah kalau Ramadan kita berlomba-lomba. Begitu selesai Ramadan, mushaf dikembalikan ke lemari sampai jumpa tahun depan. Dan saya pernah melihat ada mushaf yang dipakai setahun sekali, nggak pernah keluar dari lemari itu kecuali setahun sekali. Itu di musola dekat rumah saya. Kemudian ada juga yang dia sudah membaca tapi tidak mau mentadaburinya. Ada yang sudah tadabbur tapi tidak mengamalkannya. Termasuk diantaranya adalah tidak mau menghafalkannya. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, boikot Quran itu bertingkat. Mungkin kita salah satu di antara deretan boikot itu. Nabi SAW mengadukan kepada Allah keberadaan umatnya yang punya sikap semacam ini. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai kaum, wahai Rabbku, ada kaumku yang memboikot Quran. Kalau kita termasuk di dalamnya, berarti kita termasuk di antara orang yang diadukan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada perhitungan khusus kelak di yaumil akhir. Karena itu mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Quran, mempelajari dengan cara membacanya dan mempelajari maknanya sebisa yang kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita tidak termasuk sebagai orang yang memboikot Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.